harus membaca. Kamu masih bisa belajar. Pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 2. Selalu berhemat energi. Kelas 4. Semester 1. Sumber energi dan perubahannya. A. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi minyak bumi dan non-minyak bumi. 1. Sumber energi minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, solar, aftur, aspal, dan lain-lain. Ada beberapa manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, memproduksi beberapa produk kimia, berbagai macam produk yang ada di dapur, seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, panel pintu, dan kursi. Ternyata juga melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. 2. Sumber energi non-minyak bumi. A. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. B. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. C. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. D. Panas bumi. Energi panas bumi, energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. E. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. B. Energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bahan bakar. Biodiesel ini berasal dari tumbuhan, di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar ini berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Biogas. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah, lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. C. Sumber energi dan perubahannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari energi. Kita berjalan membutuhkan energi. Sebelum membahas tentang perubahan energi, terlebih dahulu kita bahas tentang bentuk energi. Bentuk energi terdiri dari energi bunyi, energi panas, energi listrik, energi gerak, energi cahaya. Dari bentuk-bentuk energi di atas dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya, 1. Energi listrik menjadi energi panas, contoh setrika, oven, kompor listrik. 2. Energi listrik menjadi energi gerak, contoh kipas angin, blender. 3. Energi gerak menjadi energi bunyi, contoh bertepuk tangan. Teks petunjuk prosedur. Teks petunjuk prosedur adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri yaitu jelas, tersusun atau sistematis, mudah dipahami atau komunikatif, lugas, dan efektif. Teks petunjuk prosedur ada beberapa jenis yaitu petunjuk menggunakan alat, petunjuk menggunakan obat, petunjuk membuat sesuatu, petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk arah atau denah. Cara membuat teks petunjuk prosedur. 1. Menentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin diinformasikan. 2. Memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. 3. Menulis secara urut dan sistematis petunjuk yang ingin dibuat.
4. Melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Cara menghemat energi. Beberapa hal sederhana untuk menghemat energi mungkin sudah sahabat lakukan secara tidak disadari. Jika sudah berhasil mengubah rutinitas tanpa disadari, sahabat tentu juga bisa melakukan berbagai rutinitas lain untuk lebih menghemat energi. Nah, berikut ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. 1. Menggunakan lampu hemat energi. 2. Mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. 3. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. 4. Menggunakan kulkas dengan freon ramah lingkungan. 5. Memanfaatkan pencahayaan alami. 6. Menggunakan fasilitas transportasi umum. 7. Menggunakan air secukupnya. 8. Tidak membiarkan charger smartphone semalaman. 9. Menggunakan timer pendingin ruangan. 10. Memakai pakaian sesuai kondisi cuaca. 11. Memanfaatkan energi alternatif. 12. Memasak dengan air secukupnya. 13. Merawat peralatan listrik secara teratur. 14. Memanfaatkan fungsi kendali smart device. 15. Membiasakan kebiasaan hemat energi. Nah, sekarang saatnya kita mulai menghemat energi. Jika sudah dilakukan, pertahankan kebiasaan-kebiasaan tersebut secara konsisten. Jangan lupa untuk melakukan rutinitas lain yang biasanya masih diabaikan agar penggunaan energi lebih hemat untuk masa depan. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang bisa diperbaharui karena terus tersedia. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan teratur dan membatasinya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. 2. Sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi, emas, besi dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi, diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Keterhubungan antar gagasan. Sebuah teks yang utuh terdiri dari beberapa paragraf yang saling berkaitan. Paragraf yang padu terdiri atas kalimat utama dan penjelas yang berhubungan satu sama lain. Kalimat tersebut harus memiliki kesatuan dan jelas, maka dari itu diperlukan adanya unsur penghubung berupa kata atau kalimat. 1. Kata penghubung digunakan sebagai penghubung antar kata dalam suatu kalimat, sedangkan, melainkan, agar, namun, dan karena. 2. Kalimat penghubung digunakan sebagai penghubung antar kalimat atau antar paragraf. Setelah itu, pada saat itu, selama ini, oleh karena itu, maka dari itu, dan oleh sebab itu. Perhatikan paragraf di atas. Paragraf di atas merupakan paragraf yang padu karena memiliki gagasan pokok dan pendukung yang berkaitan dan jelas dituliskan secara sistematis dengan kalimat utama dan pendukung yang jelas. Paragraf 1 memiliki gagasan pokok yaitu energi yang dapat kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Gagasan pokok ini berada pada kalimat nomor 1 dan diperkuat dengan gagasan pendukung yang berada pada kalimat nomor 2, 3, dan 4. Paragraf 2 memiliki gagasan pokok yaitu terdapat energi dikelompokkan menjadi dua jenis, energi minyak bumi dan non-minyak bumi. Gagasan pokok ini berada pada kalimat nomor 5 dan diperkuat dengan gagasan pendukung yang menjabarkan contoh masing-masing jenis energi pada kalimat nomor 6 dan